Pelajaran kita yang kedua pagi hari ini yakni menyambung pelajaran kita tentang Tazkiratul Maut. Dan tajuk selama ini khasnya bawasir yang terakhir ini yakni kita tumpukan kepada tajuk kaitan dengan alam barzah, kematian dalam barzah. Dua atau tiga siri terakhir saya telah berikan sedikit pencerahan tentang bahawa kematian itu salah satu dari nikmat Allah. Maka hari ini jamaah boleh semuanya membaca sendiri muka surat 28 dan seterusnya, yakni berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan atau menjauhkan seseorang daripada azab kubur. Ini hinggalah muka surat yang belakang tu disenarikan sebahagiannya. Jadi pagi ini saya ingin menyampaikan yang di sini mungkin tidak disebut sebab jumlahnya sangat banyak ya. Yang di sini sebut itu jamaah baca sendiri. Contoh umpamanya muka surat 28 asbabul munjiyati min adzabil qabri. Sebenarnya dalam bahasa Arabnya asbabul munjiyat min adzabil qabr. Sebab-sebab perkara-perkara yang membolehkan menyebabkan orang terselamat daripada siksa kubur. Di sini ada 1, 2, 3 jaga solat dan sunat itulah dalil-dalilnya itu. Jadi mungkin apa yang di sini ada ini saya tak sampaikan. Jamaah baca sendiri. Homeworknya baca ajalah, bukan tulis-tulis. Sebab kalau homeworknya tulis-tulis memang tak tertulis. Baca-baca ajalah. Jadi yang ingin saya sampaikan seperti biasanya dan ini sering, yang di sini yang tidak ada tu saya tambahkan sebab bukan ini saja supaya dapat lebih, begitu tujuan saya. Itu tujuan saya. Dan saya ingatkan lagi sekali, saya ringkaskan daripada penjelasan dahulu sebelum kita masuk dalam bab alam al-qabru ini, tentang naimul qabri wa azabuh, tentang adanya nikmat dan siksa kubur, telah disepakati jumhur ulama Hasan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya. Ada siksa kubur, ada azab kubur berdasarkan dalil-dalil yang sharih. Walaupun tidak dinafikan, ada setengah fahaman dalam Islam yang tidak mempercayai adanya siksa kubur dan azab dan nikmat kubur. Contohnya kaum Mu'tazilah tidak mempercayailah. Sebab Quran hanya menyebut siksa itu dunia dan akhirat. Dalam Quran disebut siksa itu dunia dan siksa akhirat. Yang kedua, bagaimana mungkin orang disiksa atau diberi nikmat dalam kubur? Hisab pun belum ada. Bukankah siksa dan nikmat itu balasan daripada hisab? Hisab belum ada, tak adalah, tak apalah, itu minoriti. Jadi, disepakati oleh jumhur, ada. Yang kedua, tentang siapa, apa yang mengalami siksaan dan nikmat, ini ulama berbeza pendapat. Yang mengalami, yang merasakan nikmat kubur, siksa kubur ini, nyawakah sahaja atau nyawa dan jasadkah, ataupun jiwa dan jasadnya dan nyawanya sajasanya, atau ini ulama berbeza pendapat. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu terus lebih dalam. Lebih dalam. Sebab yang disiksa itu, yang dapat nikmat itu, ya jasadnya, ya nyawanya, umpamanya. Habis bagaimana nyawa apa jasad boleh tersiksa? Bukankah dah jadi reput jadi
tanah, umpamanya. Tapi kalau tidak, kenapa Nabi pun bersabda ada di alam kubur itu alam yang ada sempit hingga boleh mematahkan semua tulang rusuk. Maknanya ada jasad juga. Tapi kalaulah patahnya tulang rusuk, bukan orang mukmin saja, orang kafir, orang mukmin pun kalau digali dah 10 tahun, repot juga. Ibnu Taimiyah berkata, di alam kubur dengan alam dunia ini, walaupun ada persamaan, ada perbezaan. Persamaannya, di dunia kita ada alam roh, ada roh kita, ada jasad kita. Sekarang ini kan ada roh, ada jasadnya. Mana yang gaib, mana yang nyata sekarang? Yang gaib, rohnya. Yang syahadahnya, jasad. Di sini. Kata Imam Ibn Taimiyah, bila nanti nak masuk alam barzah, yang syahadahnya, alam syahadah di sana bukan alam syahadah di sini. Kan? Alam syahadah yang nyata, yang nampak, yang jelas di alam kubur nanti, yakni rohnya. Sementara jasadnya gaib, seperti mana gaibnya roh ketika di dunia. Sebab itu bila orang buka pula gali kubur, tengok nak cari jasad dah tak ada, karena jasad di sana dah menjadi gaib bagi yang di sana. Jadi orang yang di dalam barzah saling kenal mengenal, jumpa antara satu dan yang lain, yakni berada di alam rohnya, bukan jasadnya. Jasadnya malah berada di alam gaibnya di sana. Macam lawan di dunia lah. Lawan di dunia. Sebab itulah mereka berbeza pendapat mana yang akan disiksa dan diberi nikmat. Tak apa, itu satu. Bahkan di sini pun masih juga diperbincangkan. Betulkah yang didapat nikmat ini atau siksa ini rohnya ataupun jiwanya? Dah berbeza lagi. Sebab tempoh hari saya nyatakan di sini paling tidak ada dua pendapat tentang manusia ini, hakikat manusia. Pendapat pertama, manusia ini terdiri pada dua unsur sahaja. Satu unsur roh, dua unsur jasad. Yang kita Melayu pun kata jasmani dan rohaninya, dua itu sajalah. Bila hidup di dunia, maknanya jasad ada dan roh pun ada. Bila mati nanti, rohnya meninggalkan, jasadnya pergi. Dah. Jadi, yang sedih, yang susah, yang senang, yang faham, yang degil, yang tak degil, yang patuh, yang jujur, yang bohong, jasadnya atau rohnya? Rohnya kalau dua ini kan. Ini satu fahaman. Ada pendapat yang lain, manusia bukan terdiri pada dua unsur sahaja. Manusia terdiri pada tiga unsur. Bukan dua. 3 in 1. Oh, 3 in 1. Macam cappuccino je. Yakni unsur jasad, unsur jiwa, unsur ruh. Sebab Quran menyebut tiga-tiga ini berbeza. Sebut unsur jasad maknanya bahasa saya dari luar ni lah, yang semua manusia mulai pada zaman Nabi Adam hingga kita dicipta daripada bahan yang sama, min turab. Atau kalau kita mau sedikit jujur, sedikit ilmiah lah, daripada ardon mula-mulanya. Kemudian Allah kata daripada mimma, kadang-kadang di sana. Apa min turab, mintin, sulalah mintin, mimma'in mahin, sulalah mimma'in mahin, maniun yumna. Lepas itu barulah nutfah, alaqah, mudghah, diciptakannya tulang, dibalut dengan daging, dibiarkan di sana di rahim ibu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yukhrijukum tifla. Allah keluarkan kita menjadi bayi. Ini prosesnya sama semua kita dari segi basyariahnya. Badan saya pun daripada tanah, badan ini unsur jasad. Tak ada perbezaan. Laki ke perempuan, Arab ke bukan Arab, putih ke hitam,
sama. Bahan yang diguna oleh Allah untuk cipta kita sama. Sebab itu alangkah bodohnya orang yang membanggakan dirinya karena merasa lebih, walhal bahan yang Allah gunakan sama. Itu menunjukkan kejahilannya. Kan? Roti canai, action bukan main. Membanggakan dirinya di hadapan karipap. Karipap, belagak, merasa dirinya mulia di hadapan cekodok. Tanya putar tanya, ni apa, papap, sama yang satu, apa tadi? Dok. Alah, sama je bahan dia. Ini Quran banyak sekali. Maklumat tentang jasad senang nak cari dalam Quran. Dari apa dicipta, apa bahan-bahannya, bagaimana cara Allah mencipta, tahapan-tahapan ciptaan bagaimana, berapa lama setelah ia dicipta, di mana ia dicipta. Cukup mudah mencari maklumat tentang yang ini. Sebab itu tidak ada perbezaan. Tapi dicipta dengan sangat-sangat canggih. Sangat-sangat super canggih. Sesuai kekuasaan yang mencipta. Yang kedua, unsur jiwa. Yang Quran kata nafsun tu. Maklumat tentang nafsun dalam Quran pun banyak. Tapi dari apa nafsun dicipta, Allah tak beritahu kita. Bagaimana Allah mencipta pun tak beritahu kita. Tapi maklumat tentang jiwa sangat banyak. Contoh, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Asy-Syamsi itu ya. Surah yang bagus untuk orang sakit lelah tu. Siapa sakit lelah, baca rajin surah Asy-Syamsi tapi dengan makhraj yang betul. InsyaAllah lega. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Itu hak dada ya, bukan hak sini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Baca tu 3 insyaallah lega. Sebab kalau jumpa doktor pun, doktor, cik cuba ha. Daripada tak ada apa-apa, halak baca itu. Sama. Ya, syaratnya fasih. Itu hak dada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Lega. Jiwa dan penyempurnaannya. Lalu aku berikan pada jiwa itu potensi untuk jadi jahat, potensi untuk jadi baik. Ada, itu jiwa tu. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya. Rugi orang yang mengotorinya. So, maknanya jiwa dalam Quran, Allah bagi kita banyak maklumat dia. Jiwa boleh naik, boleh turun. Betul? Nafsun boleh kotor, boleh bersih. Kan? Nafsun pula boleh amarah, boleh mutmainnah, boleh lawwamah. Itu nafsun. Dan kita ada itu. Boleh sedih, boleh. Dan unsur yang ketiga, kata pendapat yang kedua ini, yakni ruh. Ruh ini pula dalam Quran tak banyak maklumatnya. Dari apa dicipta, bila dicipta, bagaimana Allah tak sebut. Bahkan Quran kata, Allah beritahu kita bila bicara tentang roh, Allah kata, Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku, mana rahsia Allah. Dan semua kalimat ruh dalam Quran yang bermaksud nyawa, semua dinisbahkan pada Allah sebagai pemiliknya. Tidak ada yang berdiri sendiri. Contoh, Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu rahsia Tuhanku. Ruhuhu, rohnya. Nya itu nya Allah. Ruhi, rohku. Roh itu roh Allah.
ruhina, ruh kami itu Allah. Allah tidak pernah menisbahkan ruh ini kepada kita sebagai pemiliknya. Allah tak pernah kata ruhukum, arwahukum. Tak ada. Cari dalam Quran, tak jumpa. Yang ada nafsun. Kan? Anfusuhum, anfusukum. Kalau nafsun dipenuliskan pada kita. Tah bagaimana, inilah gamaknya ya. Dah jadi bahasa Melayu, roh pun kita nisbahkan pada kita sebagai pemiliknya. Betul ya? Kalau penggunaan sehari kan roh kita nisbahkan pada kita sebagai pemiliknya. Dan kepada roh si fulan tu, mudah-mudahan rohnya dapat pengampunan. Rohnya. Ini mungkin yang membuat kita jadi agak susah memahami istilah Quran tadi. Sebab kalimah roh dalam Quran tidak dinisbahkan kepada kita. Harta pada kita, amwalukum, anfusukum, abnaukum, buyutukum. Kan? Kamu, rezeki kamu. Tapi roh tidak yang kata, roh kamu, roh mereka. Dalam Quran, tidak ada. Sebab itu yang manusia ni ada 3 unsur, kata pendapat kedua. Kalau pendapat pertama tadi, 2 saja. Di sini pun mereka berbeza pendapat. Jadi inilah yang hingga susah kita nak ni. Ibnul Qayyim memilih yang pertama dalam kitabnya Ar-Ruh. Manusia ni hanya ada 2. Semua kalimat nafsun dalam Quran, beliau terjemah maksudkan ruh. Tapi ada satu asar yang disebutkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memilih yang kedua tu, 3. Jadi kalau umpamanya saya ditanyalah, dan saya lebih cenderung sebenarnya tidak menyalahkan satu yang lain, tapi lebih cenderung pada pendapat yang manusia ni 3 in 1 itu. Contoh kalau saya ditanya, bila kita buat baik rasa lega, bila buat salah rasa bersalah, kemudian ada orang boleh cakap bohong, menipu, sedih, menderita, dendam, hasad, itu kerja roh ke kerja jiwa ya? Kan kerja nafsun kan? Dalam Quran pun disebut nanti yang akan disoal itu nafsunnya. Yang akan disoal nafsunnya. Roh adalah sebagai tenaga untuk membolehkan jiwa dan raga ini hidup. So itu bila roh sudah tidak ada dalam jasad kita mati, tidak boleh bergerak. Sementara diberikan jiwa, bila tidak ada roh pun tidak boleh berfungsi. Sebab itu roh akan terus menemani jiwa hingga ke alam barzah pun akan menemaninya. Sebab bila tidak ada roh, jiwa ini tidak boleh berfungsi. Tempoh hari pernah saya contohkan, saya ulangi sekali lagi. Contoh ini tidaklah tepat 100%. Tetapi insyaAllah sekadar untuk memudahkan pemahaman. Depan saya ni ada laptop. Ya. Laptop ni yang kasar yang seboleh dipegang ini apa namanya? Apa? Davi yang boleh mana? Yang boleh pegang namanya apa? Hardware. Namanya hardware yang terbuat dari apa ni? Tak tahu apa dari apa. Inilah, ya, plastik je lah. Plastik. Lepas itu di dalam hardware yang ni, dan ini dicipta canggih ni. Kemudian dalam ni ada macam-macam. Ada kitab, ada macam-macam isinya ni. Kan? Ada software dia kan? Ada software dia. Walaupun dalam hardware ini penuh dengan software, bila tak ada bateri, saya cabut dia punya bateri, dia pun qalu. Tapi dia masih ada potensial untuk dihidupkan. Masukkan balik bateri, tarik balik. Bahas ini tidaklah sama 100%, tapi untuk memberikan pemahaman, ni hardware-nya ini adalah fizikal kita, jasad kita. Sementara software yang ada di dalam ini ialah jiwa. Baikkah, burukkah, manfaatkah, tidak memberi manfaatkah, software ini nanti bila saya buka, ya terserahlah semasa kita inputnya macam mana. Kalau bagus, baguslah. Kalau tak bagus, tak bagus. Adapun baterinya itu ibaratnya macam roh. Sekarang, jika umpamanya laptop ini tidak memberi manfaat karena isinya teruk,
Salah hardware-nya kah atau salah elektriknya, baterinya? Salah software-nya kan? Salah software-nya. Nilainya agak-agak mana nilai laptop saya ni? Nilainya tergantung kepada hardware-nya, baterinya atau software-nya. Kalau itu manusia nilainya di mana? Jiwa. Sebab jiwa boleh kotor, boleh. Dia boleh kotor bila input yang masuk melalui mata, bahasa Melayunya panca indera, yang dijadikan bahan maklumat untuk otak menimbang-nimbang, memikirkan, lalu memutuskan, untuk menjadi bahan pertimbangan kepada akal untuk memilih. Kan begitu prosesnya ya. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, menghidu, kulit merasa, apa semualah, tangan memegang. Kan dia memberi maklumat pada otak. Untuk jadikan pertimbangan otak untuk memahami. Setelah otak memberikan kefahaman, menentukan ini baik, ini tak baik, lalu diserahkan kepada akal untuk memilihnya. Ada akal yang memilih kerana ia baik, ada akal yang menolaknya walaupun ia baik. Akhirnya jiwa itu nanti jadi baik atau tidak. Jadi, kalau ini saya buka jamaah sekalian, saya buka habis, jumpa tak di mana software yang saya letakkan ini? Ada tak? Boleh jumpa ini apa yang ada di dalam laptop saya ni? Di mana tempatnya? Tak boleh jumpa kan? Di mana ya? Korek-korek di mana ya tempatnya? Wah, sekarang ni saya sudah di dalam ni sudah saya letakkan sudah 3108 kitab. So, mana letaknya? Di mana tempatnya? Sebab itu kalau orang operate lah badan dicincang-cincang, nak tahu di mana jiwanya? Ada? Ya, sudah berada dalam. Atau mungkin di mana baterinya? Tahu di mana baterinya? Bukan baterinya yang boleh pegang tu ya. Cas elektriknya di mana? Masya Allah. Tak, memanglah tak tepat contoh ini, tapi hanya untuk sedikit lah. Jadi ini adalah tempat. Ini tempat software ini. Tapi kena betul lah kalau tempatnya ni rusak, ya rusaklah. Badan ini memang tempat bagi jiwa untuk dapat melaksanakan segala perintah Allah. Sebab itu badan kena sehat. Bila dalam tubuh badan ini sudah ada organ yang rusak, atau sudah terlalu banyak organ yang tak boleh digunakan, lama-lama penghuninya pun rumah. Kalau setakat bocor situ, boleh tahanlah, tak apa, duduk je lah, kan bocor situ saja. Sedangkan tak ada pintu, tak apalah, betulkanlah. Tapi coba kalau pintu tak ada, dinding singit, tiang ni, gubung gatuh, masih duduk di situ. Lama-lama tuan rumah pun bye-bye. Sebab itulah pasti setiap orang yang meninggal, pasti. Ini dapat dipastikan. Tubuh badannya, jasadnya memang sudah tidak layak untuk dihuni oleh jiwa. Pasti sudah ada kerusakan yang tidak lagi memungkinkannya itu. Sama ada rusaknya perlahan-lahan karena penyakit yang dideritanya, atau rusaknya mengejut dan tiba-tiba karena aksiden yang dialaminya. Jadi kalau jamaah ingin duduk dalam rumah lah agaknya. Rumah ni elok rusak sikit-sikit, lama-lama kita pun tak tahan kemudian keluar, atau rusak sekaligus dan kita keluar mengejut. Ya. Tapi ada orang tu tiba-tiba meninggal, tapi kenapa tak ada rusak? Kita kenapa tak rusak? Heart attack, ya kan rusak. Mesti rusak. Mesti rusak. Dan yang rusak tu yang paling menentukan tu. Tu ada dalam guru saya tu dulu melawak dia tu. Kenapa semalam dia tak masuk kelas? Oh, sakit cikgu. Sakit apa? Oh, sakit kaki cikgu. Kat mana tu hujung tu? Ni ibu jari. Lah, tak apa. Kalau setakat sakit ibu jari kaki, jangan tak pergi sekolah ya, jangan tak masuk sekolah, kena pergi sekolah. Masih jauh daripada mati katanya. Jauh dari nyawa. Kalau sakit ujung kaki dia kata, alah masih jauh dari nyawa katanya.
Pasal kan, ya kalau ujung kaki sakit itu masih jauh lah daripada ajal. Mana yang sakit lutut? Lutut masih jauh. Tapi kalau yang sakit itu sudah makin dekat. Kalau ini bukan dah dekat. Seperti kalau hanya sakit kaki, ya pergilah belajar. Jauh lagi. Lambatlah. Jaraknya jauh. Sakit sesama. Jauh. Nah, tentang itulah sehingga berbeza pendapat yang mengalami nasib siksa atau yang nikmat ni yang mana. Jadi, ya memang begitu ulama mereka dahulu memahaminya. Walau bagaimanapun jamaah sekalian, di sini saya coba ringkaskan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Mungkin ada yang telah membacanya. Ada di sini kan? Nama kita tuh Ar-Ruh. Sudah ada terjemahan sebenarnya. Ya, tapi kena dibacalah, kasihan nanti Datuk sudahkan macam-macam ini tak ada yang pinjam. Ini bukan untuk ditonton ya. Dan menonton tidak masuk tak membolehkan kita masuk surga. Alah sekurang tengok kitab dapat pahala. Kita ni mudah sangatlah mencipta pahala. Sekurangnya tengok kitab dapat pahala daripada tengok TV. Cari dalil tengok buku ni dapat pahala. Tak ada. Tengok aja dapat pahala. Lah. Itu Ar-Ruh tu, itu karangan Ibnu Qayyim berkaitan dengan ni, dan beliau termasuk yang tadi percaya badan tubuh kita ni ada 2 unsur itu sahaja. Beliau menyatakan nikmat kubur atau azab kubur ini terbagi secara umum. Beliau menjelaskan dengan 2 cara. Pertama yakni dengan secara umum, mujmal, yang satu menjelaskannya secara terperinci. Baik, karena ulasannya agak panjang ya mas sekalian. Untuk sementara ini, saya ingin sampaikan hadis yang beliau sampaikan dalam kitab itu berkaitan dengan apakah yang boleh menyelamatkan seseorang itu dari siksa kubur, daripada siksa kubur. Hadis yang beliau cantumkan terlalu banyak. Penyebab siksa kubur banyak. Yang boleh menyelamatkan seorang dari siksa kubur pun banyak. Ya. Baik, saya sampaikan insyaAllah sempat saya satu hadis saja agak panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dengan sanad sahih daripada Miqdam bin Ma'di Karibah. Daripada Miqdam bin Ma'di Karibah. Ini satu hadis lagi. Kemudian hadis yang lain pula, yakni hadirkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya daripada Abi Hurairah. Kedua hadis ini walaupun lebih kurang sama, tapi maksudnya sama, tapi matanya sedikit berbeza. Baik, saya sampaikan matanya. Hadis daripada Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya daripada Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tolong terjemahkan ya. Ya kan sudah belajar harfiah jadi tahulah. Nabi bersabda, "Innal mayyit idza wudi'a fi qabri." Terjemahannya, "Innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi." Sesungguhnya mayit itu apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, liang lahatnya, innahu yasma'u khafaqan ni'alihim hina yuwalluna anhu. Innahu, sesungguhnya dia, macam mana? Terjemah. Sesungguhnya mayit apabila telah diletakkan dalam liang lahat, mayit itu akan mendengar suara hentakan ni'al. Ni'al itu capal, slipper, kasut orang-orang yang menghantarnya hina yuwalluna anhu. Ketika ia balik meninggalkan tanah perkuburan, Masya Allah. Dengar tu.
Tentang bagaimananya jangan fikir sangat-sangat, tak sampai pikiran kita. Ini termasuk berita gaib, jadi perlu diimani. Pendekatannya pendekatan imani, bukan pendekatan akli. Bila Nabi kata mendengar, ya sudah mendengar, tak payah tanya macam mana awak mendengar. Kecuali kita diberi pulang sendiri, tanya pada dia. Fa in kana mu'minan, jika adalah si mayit itu orang mukmin, kanatis salatu inda ra'si, ibadah solatnya, amal ibadah solatnya tiba-tiba duduklah, berkumpul di dekat kepalanya. Ingat, amal ini di akhirat, di alam barzah akan dijilmakan. Kalau saya tidak salah, belum ya, sudah. Sudah. Saya pernah cerita begini, bahwa akhirat, alam kubur atau akhirat bukan tempat wujudul jaza, tapi tempat zuhurul jaza. Saya pernah katakan begitu, karena itu kesimpulannya. Alam kubur atau alam akhirat bukan tempat diadakannya balasan, tapi tempat dizahirkannya balasan. Bukan tempat diadakannya, tapi dizahirkan. Sebab balasan itu telah ada semenjak orang itu di dunia lagi. Tetapi alam dunia bukan alam yang Allah jadikan untuk menampakkan atau menzahirkan balasan. Balasan sudah ada, tapi bukan di sini dinampakkannya. Sebab itu Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu, la bakaitum kathiran wa la dhahiktum qalilan." Apa artinya? Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kalaulah kamu dapat mengetahui apa yang aku ketahui, kalaulah kamu dapat melihat apa yang aku sedang lihat sekarang, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa, kurang tahu. Artinya Nabi sedang melihat sesuatu, sahabat sebelahnya tidak melihat. Nabi kata, kalau kamu sekarang ini melihat apa yang aku lihat, pasti kamu akan menangis dan kamu tidak akan tertawa. Tengok orang mengumpat, jamaah sekalian. Bila Nabi dengar atau tengok orang mengumpat, yang dilihat oleh Nabi bukan komat kamit mulut orang itu, bukan itu yang, bukan suara orang itu yang, Nabi melihat bahwa orang itu sedang meratah. Apa Quran kata surah Al-Hujurat? Meratah bangkai saudara. Balasan itu sudah ada, tapi belum dinampakkan saat itu. Baru akan dinampakkan di alam barzah dan di akhirat khasnya. Sebab itu alam barzah, alam akhirat bukan tempat diadakannya balasan, tapi tempat dizahirkan. Bukan wujudul jaza, zuhurul jaza. Sebab itu masuk alam barzah, tiba-tiba ibadah solat, duduk melonggok di dekat kepala dia. Kita pun mungkin tanya, macam mana solat tu bentuk dia? Manalah saya tahu, belum ada pengalaman. Adakah tanya pula, macam mana bentuk solat tenggek? Manalah tahu. Yakin sajalah. Belum ada pengalaman kan? Saya yang cerita ini pun belum ada pengalaman. Saudara-saudara kita yang dah pengalaman, Allah tak bagi peluang untuk cerita. Ya, macam mana? Duduk dekat kepala. Wa kana siyamu an yaminihi. Ibadah puasa wajibnya, termasuk yang sunahnya, duduk berbaris sebelah kirinya. Kiri jenazah tadi. Wa kanatiz zakatu an shimali. Amalan ibadah zakatnya, berbaris duduk, berlonggoklah ke sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqah wasila wal ma'ruf wal ihsan ila nas ila rijlai. Sedangkan amalan-amalan kebajikan yang lain selain yang disebutnya tadi, berkumpul di dekat kakinya. Ini berlaku di lahat, yang lahat ni, alam barzah. Ketika si mayit itu dengar ni capal, Wahab berjalan tu bukan kuat sangat ya hentakan dia, tapi
Bagaimana mendengarnya? Jangan lagi tanya. Ini saya tak tahu. Sedangkan di alam sahadah itu pun ada yang pendengarannya tajam, menghidu apa? Tajam. Kita tak mungkin berapa memahami, tapi yang dia mengalaminya, ya contohnya umpamanya komodo. Komodo bila dekat kerbau, ngap digigit, masuk ke racun, komodo pun biarkan akan berlari. Larilah. Tapi racun kan sudah kena bekas gigitan dia. Tunggulah sehari dua ke sejam dua, mati. Komodo itu pun jalan. Mungkin sudah jauh. Hidungnya Allah bagi kekuatan untuk dapat menghidu sejauh 8 kilometer. 8 kilometer. Bau bangkai kerbau yang digigitnya dahlah boleh menghidu bangkai dan tahu pula di mana bangkai itu berada. Dia pun datang cukup perlahan gini. Kan komodo berjalannya. Pernah tengok komodo? Pernah pergi ke Komodo Island? Satu-satunya di dunia hanya di Indonesia. Pernah pergi? Ada satu. Oh, belum pernah? Oh, sama lah kalau begitu. Saya ingat pergi katanya. Dia bukan di zoo jamaah, dia betul satu pulau tu hanya satu saja. Iya. Sebab itu dijaga tu, jangan sampai pupus binatang purbakala ni. Ini dinosaur yang masih hidup ni. Bayangkan 8 kilometer. Boleh. Ini bau bangkai yang aku gigit tu. Dan tahu pula di mana. Wah, dia tak pegang ada GPS, tak ada. Itu di alam sahadah pun sudah hebat macam tu. Ini kan pula di alam telinga masih dengar tapi rupanya dikepung oleh amal solehnya. Lalu apa yang berlaku? Fayu'ta min qibali ra'sihi. Lalu datanglah malaikat itu daripada sebelah kepalanya. Fayataqulu salatu ma qibali madkhal. Tuan, tak panggilnya tuan kepada malaikat ni. Engkau ajalah, engkau malaikat, tidak ada laluan nak bertanya kepada aku dari arah ni, kepalaku. Karena di situ ada solat. Malaikat cari arah lain untuk bertanya dari arah lain. Wa yu'ta an sima yu'ta yu'ta an yamini. Kemudian didatangi dari sebelah kanannya. Fayaqulu siyama kiwali madkhal. Puasa yang dah jaga lama sebelah kirinya, dari sini tak ada laluan tuan. Malaikat pusing. Thumma ta'an yasarihi, ke sebelah kiri. Sebelah kiri pun fataqulu zakat ma kibali madkhal. Dari sini tak ada laluan tuan untuk bertanya. Lari ke sebelah bawah dari kakinya. Kakinya pun kata sebelah situ fi'lul khairat min sadaqah pun berkata. Akhirnya nak tanya dari sebelah mana tu? Sini tak boleh, sini tak boleh, sini tak boleh, sini tak boleh. Bingung malaikat ni. Akhirnya fayuqalu lahu ijlis. Sekarang beginilah wahai hamba Allah, duduklah. Duduklah. Ijlis, duduklah. Bahasa Arabnya mudah, malaikat dia akhirnya tak perlu belajar ijlis, itu je. Dan semua dah tahu kan? Ijlis. Jadi nanti kalau ada suara ijlis, cepat-cepat duduk. Fajalasa, lalu dia pun duduk. Faqad muthilat lau syamsu wa qad annat lil ghurub. Tiba-tiba mereka seolah berada dalam satu keadaan, satu masa seolah-olah matahari sudah hampir terbenam. Mana petang hari lah. Dirasainya masa, zaman, waktu bukan waktu duha, bukan waktu zuhur, tapi waktu lepas asar yang matahari sudah macam nak suasana dah seolah-olah macam itu. Fayuqalu lahu ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana fikum mataqulu fi. Wahai hamba, apa pendapatmu tentang lelaki yang diutuskan bersama kamu? Maksudnya Nabi Muhammad lah. Kamu kenal tak lelaki yang dikatakan kepadamu? Wa mata tahadubi alih, apa persaksianmu ke atasnya? Fayaqul, si hamba yang mukmin ini masih belum mau menjawab. Wah, yang jawab tanya malaikat ni.
Tapi suara malaikat sudah mulai sopan sebab sini solatnya menghalang, sini puasanya membela, sini sodakohnya, jangan. Jadi malaikat pun tak berani kaso-kaso lah. Tak berani kaso-kaso. Da'uni hatta usalli. Masya Allah. Beri tempoh aku, biarkan aku dahulu nak salat. Fayakulun innaka sataf'al. Malaikat benar, ya, kamu akan melakukan itu. Tapi akhbirna amma nas'alu anka. Tapi tolong jawab dahulu pertanyaan aku tadi. Aku kan tanya pada kamu, apa pendapatmu tentang lelaki yang diutus kepada kamu? Apa kesaksian kamu? Sebab mayit ini mana, biarkan aku nak solat dahulu. Ya, salat. Tapi jawab dahulu. Ara'aitaka hadzal rajul alladhi kana fikum? Apa pendapatmu tentang lelaki yang diutuskan bersama kamu? Mata kulufi? Mata syadu alai? Apa persaksianmu? Qala, lalu si mukmin yang sudah didudukkan ini, dia pun menjawab, Muhammad, nama dia Muhammad. Ashhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa dia itu adalah utusan Allah. Wa annahu jaa bil haqqi min indillah. Dan aku bersaksi bahwasanya dia itu diutus oleh Allah, datang kepada kami membawa kebenaran dari sisi Allah. Betul kan? Maknanya jawaban itu betul. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada si mukmin ini, ala dzalika hayait wa ala dzalika mitta wa ala dzalika tub'asu insyaallah. Di atas itulah awak dahulu hidup. Di atas itulah kamu dimatikan tempoh hari. Dan di atas ini jugalah kelak kamu akan dibangkitkan. Macam mana agaknya perasaan orang ni? Berbunga-bunga. Pertanyaan rupanya itu untuk orang ini. Yang kita selalu pohon itulah, Allahumma ahyini bil iman. Wa amitni bil iman. Wahsyurni bil iman. Wahlil jannata ma'al iman. Itu je doa dia. Terjemahannya, ya kena tahulah. Kalau tak tahu kan susah. Doa ya kan, malaikat tanya, hang minta apa? Entah. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dalam iman, bangkitkan nanti kelak semula dengan iman, masukkan bersama. Itu yang diminta. Dalam Quran pun kan juga wajib sabit, dan kami tetapkan bagian biqaulis sabit, dengan ucapan yang benar. Nabi pun usai menanam jenazah suruh sahabatnya, kan? Salullaha lahul afiyah wat tathbit fa innahu yus'alul an. Saudara-saudara sekalian, mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara kita yang baru kita tanam ini diberi pengampunan oleh Allah dan diberi tathbit, ketetapan pegangan hidupnya. Karena hidupnya dahulu dengan kalimat la ilaha illallah, ya doakan supaya dia tetap fa innahu yus'alul an. Sekarang dia sedang disoal. Sedang disoal ketika orang tu baru yang mengantar baru. Jadi tak perlu tunggu 7 atau 8 langkah. Tak perlu menunggu orang meninggalkan 7 langkah baru malaikat. Kalaulah malaikat baru akan menyoal bila yang mengantar tu dah tinggalkan 7 langkah, pastikan jangan ada yang pergi, sentiasa ada yang jaga. Duh. Jadi malaikat datang aja, ada lagi pula, datang lagi. Besok datang lagi. Dah adalah itu dah ada. Yus'alu, waktu itu Nabi masih berdiri di atas kubur tadi. Nabi bersabda, sekarang dia sedang disoal. Jadi tak payah dikaitkan dengan sekian langkah ya. Selepas malaikat kata, dahulu kamu hidup dengan ini, kamu tempoh hari pun dimatikan dengan syahadah ini, dan insyaAllah nanti kamu pun akan dibangkitkan ala dhalik dengan syahadah kamu ini. Thumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Kemudian tiba-tiba dibukakan pintu syurga yang akan menjadi tempat kelak di akhirat. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada si mayit tadi, atau si mukmin sebab dia hidup, hadza maq'aduka minha.
itu adalah tempat tinggal, tempat duduk yang Allah sediakan buat engkau minha daripada surga itu. Wa ma adallahu laka fiha, dan juga segala nikmat yang Allah sediakan buatmu. Fayazdadu ghibtatan wa sururan, maka berita atau apa yang dilihatnya itu akan menambahkannya keinginan dan kegembiraan. Makin ingin, makin cepat, kalau boleh cepat, segera. Thumma yuftahu lahu min abwabin nar. Setelah dia seronok melihat tempat yang telah disediakan di surga, kemudian dibukakan baginya, diberikan kepadanya neraka. Babun min abwabin nar. Pintu neraka dibukakan. Fayuqalu, lalu dikatakan pada si hamba ini, hadza maq'aduka minha. Inilah tempat tinggal yang Allah telah sediakan buatmu dahulu. Wa ma'adallahu laka fiha, dan juga segala berbagai macam siksa yang Allah telah sediakan buatmu. Lau asaitahu, jikalau dahulu kamu menderhakainya, tuh. Macam mana agak-agak perasaan orang ni? Kalau dahulu kamu menderhaka, tuh tempatnya. Tapi karena dahulu kamu berbakti, oh yang sana. Orang tu kata, menyesal aku. Macam tu menyesal. Apa agak dia ucap? Dia mesti, bertuahnya lah, nasib baiklah. Ya. Dan nanti di akhirat diulangi lagi sekali. Dalam Bukhari dijelaskan. Ini dalam alam barzah. Dalam Ibnu Hibban. Di bukan surga, neraka. Ni surga karena dahulu kamu pilih jalan ke surga. Ni neraka jika dahulu kamu milih jalan neraka. Kedua-dua. Ya, akhirnya fayazdadu yibtama surah sumayaftahu. Selepas itu kemudian dilapangkan lahu fi qabrihi, kuburnya sab'una dira'an. Alam barzahnya dilapangkan selapang-lapangnya. Wa yunawwiru lahu fi, lalu diberi cahaya. Wa yu'adu jasadu lima bada'a minhu, lalu dikembalikan jasanya sebagai semula. Fataj'alu nasmihat fi nasimi thayyib, lalu diberikan tanda atau tempat nasim yang tempat yang baik. Wa hiya tayrun yu'allaku fi syajaratil jannah. Orang ini sudah dapat satu tanda, satu sim tu, nasim itu punya tanda. Dan diberi tanda, yakni semacam burung yang digantung di pokok atau pohon surga. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27, dalilnya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang beriman dengan ucapan yang tetap dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Hadis sahih dari Ibnu jamaah kesimpulannya, ini sebahagian amalan yang boleh menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Solat mesti dijaga. Puasa mesti dipelihara. Zakat yang wajib jangan sekali-kali diabaikan. Kan? Kemudian amalan-amalan sunnah yang lain yang bukan wajib, tapi sunnah yang lain lah, bukan rukun Islam, pun kena diperbanyak. Karena dia nantinya akan menjaga kita dari arah sebelah amal-amal yang lain. Kaki, solat jaga sebelah kepala, puasa jaga sebelah nan, zakat jaga sebelah. Cukuplah atas, bawah, kanan, kiri. Malaikat tak jadi marah. Akhirnya malah, wah, bertuahlah engkau. Masalah. Ini satu. Banyak lagi ayat yang lain. Tapi juga nanti disebutkan juga dalam kitab ini, jamaah sekalian, perkara yang perkara yang paling banyak menyebabkan siksa kubur. Nanti saya sampaikan. Jadi ini untuk yang menyelamatkan, yang menyebabkan siksa kubur pun tidak sedikit. Jadi karena tidak sedikit, ya banyaklah. Yaitu kena dijaga. Yang menjadi penyebab siksa kubur, yang menyebabkan selamat siksa kubur, diamalkan, katalah, disediakan. Tapi yang menjadi punca siksa kubur pun istiqomah. So, macam mana ni? Susahlah kan? Susah nanti tak. Ya kena ditinggalkan lah, kena ini apa namanya?
InsyaAllah nanti diteruskan berkaitan dengan perkara ini. Masih banyak sebetulnya. Yang di sini ini hanya sebagiannya sahaja. Sebagiannya saja. Jadi insyaAllah nanti akan mudah-mudahan menambahkan pengetahuan. Tapi pokok yang paling penting sekali, rukun Islam rupa-rupanya. Ibadah yang paling penting sekali, rukun Islam. Dijaga betul-betul. Itu paling asas. Selebihnya, yakni bonusnya untuk jaga arah kaki. Arah kaki. Sangat bertuah bila itu jalan. Mudah-mudahan kita diberi keupayaan, kemampuan dan peluang untuk menutup segala kekurangan, mengejar segala ketertinggalan, menyempurnakan segala yang kurang dan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw